Talk Digital Yours. Gila. Oke, akhirnya sampai juga. Ini saya mau berkunjung ke rumah sahabat saya yang keren banget dah dia. Gue mau ngomong-ngomong tentang teknologi yang lagi kekinian, tentang rumahnya yang baru. Ini keren banget katanya. Gue mau ke sana. Yuk ikutin saya. Wah, ini ada belnya kayak keren banget. Gue pencet aja. Pak Iwan. Halo. Hai Pak Iwan. Halo. Halo. Pak Ben. Ya, BEM ini Pak. Ya, bentar Pak Ben. Oke, siap-siap. Alexa. Front door open. Terus nih. What's your voice code for front door? 1212. Unlocking. Hang on. Pak Ben, masuk aja Pak Ben, udah saya buka. Wah, gila, otomatis men. The front door is unlocked. Iya. Oke, Pak Iwan. Hai, Pak Iwan. Halo. Oh, gitu ya. Ini keren banget sih Pak rumahnya. Iya. Di apa? Di luar, udah pencet, buka sendiri. Iya, nih sekarang saya harus kunci juga nih berarti nih. Iya. Oh, bisa di lock juga? Iya. Wah, ini berarti boleh nggak kita lihat kecanggihan di dalamnya lagi? Wah, boleh. Banyak yang lain di belakang. Iya. Thank you banget loh Pak udah ngundang saya. Iya, sama-sama. Udah datang juga. Wow, canggih nih Pak. Ini Iya. ada apa aja ini? Wah, macam-macam Pak Ben. Oke. Tadi macet Pak kesini Pak. Enggak sih, ini kan hari Minggu ya Pak, kebetulan lancar aja di jalan tol dan sebagainya. Ini kayaknya oke banget dan semakin kayaknya jalanan yang tadi walaupun lancar ya, ini semakin nikmat ketika nyampe rumahnya Pak Iwan nih. Iseng-iseng Pak, biar mudah lah buat semua di rumah. Oh gitu. Iya. Ini ngomong-ngomong tadi kan udah di depan sudah ada pintu otomatis ya Pak, Iya. yang unlock sendiri gitu. Tadi juga saya bisa komunikasi. Ini pakai perangkat apa aja di rumahnya Pak? Wah, Selain dari ini macam-macam Pak Ben. gitu. Jadi kalau di sini ini campur-campur nih. Ya gini Pak Ben, kalau buat security saya masih lebih percaya pakai Jetwave. Jadi basisnya ini kalau kita bicara IoT itu kan untuk smart home sebenarnya tuh banyak dipakai itu either Jetwave atau Zigbee. Jadi kalau Jetwave itu untuk market Amerika rata-rata pakainya Jetwave karena Jetwave itu sudah mendukung enkripsi 128 byte. Oke. Nah, kalau produk-produk China kayak lokal produk gitu ya, smart home lokal produk kayak Bardi, rata-rata mereka pakainya Zigbee. Oke, tapi Pak sebelum kita ngomongin security Pak ya, aku mau nanya dulu deh, ini device-nya apa aja Pak yang membuat rumah ini jadi rumah pintar? Macam-macam Pak Ben. Jadi kalau untuk contohnya saklar on off gitu ya, kita semua udah pasang. Di sini saya basisnya memang pakai Zigbee karena kenapa? Karena colokan, contohnya kayaknya colokan gitu ya. Kalau colokan tiap country kan beda-beda. Jadi saya lebih prefer memang pakainya yang colokan yang Indonesia, yang Asia lah, atau yang kita sebutnya EU atau Eropa ya, yang colokan dua kaki. Nah, karena saya nggak bisa pakai yang 3 kaki gitu, karena kan kalau yang US pakainya 3 kaki dia. Itu basisnya memang Zigbee. Tapi kalau misalkan ada lagi yang Zigbee kayak lampu gitu ya, lampu-lampu di atas ini kita pakainya juga Sonoff, Zigbee juga basisnya. Kecuali security. Kalau yang security kayak CCTV, alarm, motion sensor, itu semuanya basisnya Jetwave. Nah, kebetulan yang saya pakai Jetwave Plus. Kalau perangkat yang itu Pak? Nah, jadi semuanya dikontrol basisnya Alexa. Kalau di saya core-nya semua di sini basisnya Alexa. Kebetulan nih Alexa yang saya pakai ini yang tipe yang bisa ngikutin. Jadi kalau misalkan
Saya panggil Alexa, TV on. Okay. Nyalain TV. Atau kalau saya pagi bangun saya mau manasin makanan, saya tinggal pindah samperin Alexa, dining microwave on. Did you mean microwave dining? Yes, Okay. on. Atau AC. AC ya. Iya. Oke. Itu berarti kalau mau manasin microwave itu bisa dari pintu gerbang dari sana udah mulai Bisa. manasin pakai Bisa. mobile. Bisa. Jadi kalau saya lagi biasanya kenapa pasang IoT juga, kalau misalkan kita pulang gitu ya. Nah, sebelum sampai rumah saya udah suruh nyalain AC segala macam di rumah. Jadi waktu kita masuk lampu udah nyala, AC udah dingin. Jadi masuk rumah tuh adem gitu loh, Pak. Oh, oke oke. Gitu Pak Ben. Ini benar-benar rumah pintar, ini rumah Pak Iwan ini keren banget ya. Iya. Oh my god. Kalau kita bicara masalah IoT ini kan sesuatu yang menarik Pak ya. Ini Iya. tren yang sekarang terjadi. Bahkan diprediksi ini akan menjadi suatu budaya baru di masa depan yang semua orang akan menerapkannya, akan menikmatinya gitu. Iya. Boleh nggak sih Pak ceritain buat Vinison gitu, kalau kita dengar IoT kan kesannya masih enterprise gitu. Ternyata rumah pun ya basisnya bisa IoT juga kalau smart home gitu. Iya. Nah, mungkin hari ini kita pengen mendengar cerita tentang IoT dari Pak Iwan, dari home appliance, kemudian mungkin dari penerapan untuk enterprise juga. Iya. Kalau bicara sekarang Bapak berkarya atau berkarir di Diamond Group, Iya. itu distributor yang keren banget, gede banget, karena produknya Iya. juga besar. Nah, siapa tahu di sini juga kita bisa belajar nih. Iya. Mungkin itu enterprise Pak Iwan ya, tapi Iya. siapa tahu nanti teman-teman di bisnis yang skala yang lebih menengah ke bawah bisa belajar juga, bisa apa ya, mendapatkan inspirasi lah dari apa yang Bapak inovasikan di Diamond Group atau Sukanda Jaya. Nah, Iya. ini nanti yang pengen kita dengar cerita dari Bapak nih. Boleh. Pak ya? Boleh. Tapi ngomong-ngomong, selain di dalam ini apa di luar-luar juga ada semua? Udah ada. Lampu bahkan juga di toilet. Nanti mungkin kalau mau dilihat. Boleh, pokoknya kita lengkap biar semua terinspirasi. Iya, Kira-kira iya. seperti ini. Karena kalau kayak lampu nyala, AC nyala, itu kayaknya sudah banyak nih Pak Biasa, yang iya. sudah ini ya, Biasa. sudah menerapkannya gitu. Sampai di ranjang saya juga kebetulan saya pakai floating bed. Oh. Karena punggung saya kan saya ada isu, ada problem back ya. Jadi saya bisa atur posisinya. Jadi kalau lagi saya capek banget saya bisa bikin kayak zero gravity. Wis. Itu diaturnya dari IoT IoT semuanya. semua. Oke, Vinison, jadi tetap ada di sini, kita akan dengar cerita dari Pak Iwan selengkapnya tentang IoT itu seperti apa, dan barangkali kalau kita ngomong IoT pasti kita akan nyambung-nyambung ke yang lain Pak ya. Betul. Mungkin kita cloud Ada, juga, iya, big data semuanya. analytic, ada Iya. machine learning, Iya. AI, banyak. Karena sekarang semua perangkat mau itu home appliance, Iya. mau itu yang kehidupan kita sehari-hari semua kan basisnya udah IP. Iya, iya. Jadi itu mau mesin cuci. Kalau saya bilang semua vendor-vendor home appliance sekarang lagi gencar-gencarnya semuanya ke IoT gitu loh. Cuman yang mungkin kita perlu paham di sini protokol yang dipakai gitu. Karena kan untuk bisa berkomunikasi di tiap brand ini kadang-kadang mereka punya protokol-protokol sendiri yang mereka pakai gitu. Oke, sekarang kita berpindah ke lokasi atau bagaimana, apa yang mau ditujukan lagi? Keluar mungkin Pak, kita ke Boleh. taman? Boleh? Boleh. Oke, let's go. Oke, Vinison. Jadi kita sudah ada di gardennya Pak Iwan yang tadi dibilang bahwa di semua rumah ini udah pintar semuanya. Bahkan Pak Iwan, kalau teman-teman tuh bisa lihat yang di atas, ini semua lighting, kemudian macam-macam deh, sampai ini ada ini ya Pak ya, ada Misting. buat misting. Jadi kayak semacam embun-embun lah, nanti bisa turun sendiri untuk biar sejuk ya tanamannya juga Iya. Pak ya. Nah, itu semua udah diatur. Nah, tadi Pak Iwan sudah cerita bahwa konsepnya, basisnya ini adalah kita ngomongin tentang Internet of Things, di mana semua perangkat saling tersambung dan berbasis internet tentunya. Tapi sesungguhnya apa sih Internet of Things? Kemudian juga ini sebenarnya diterapkan di mana saja. Nah, ini yang kita ingin kulik nih dari pakarnya nih. Kalau ngomongin masalah Internet of Things dan teknologi yang lain, beliau ini udah jadi bank datanya. Jadi
gak ada salahnya tetap stay di sini dengerin cerita menarik dari Pak Iwan yang akan cerita banyak tentang IoT untuk kali ini. Tapi sebelumnya seperti biasa saya sudah tes Pak, jadi biar tidak ada dusta di antara kita Pak. Saya boleh lepas masker ya Pak ya. Iya, Oke. iya. Nah Pak, tadi kan sudah janji nih Pak Iwan di dalam nih mau cerita tentang IoT. Boleh nggak sih ceritain ke Vinizen Pak? Iya. IoT itu sebenarnya apa? Kemudian konsep ini tuh berlaku atau bisa diaplikasikan. Kalau ini kan rumah Pak ya, itu apakah diaplikasikan di bisnis, kemudian rumah-rumah seperti ini, atau rumah kecil, atau kafe-kafe yang kreatif-kreatif itu, atau gimana Pak? Sebenarnya gimana sih ceritanya IoT ini Pak? Ya, wah kalau IoT Pak sekarang ini sudah bukan cuman, kalau dulu cuman di industri, tapi kalau sekarang itu sudah masuk ke semua level ya. Bahkan ke kita punya home appliance. Jadi kalau kita pergi ke elektronik itu ya, belanja elektronik, sebenarnya beberapa brand Pak, kayak misalkan seperti Samsung, LG gitu ya, itu untuk produk dia yang mungkin 2 tahun yang terakhir dirilis itu sudah hampir semuanya itu sudah built-in IoT. Jadi mungkin kalau Samsung itu, di Samsung itu ada yang namanya SmartThing. Nah kalau di LG itu ada yang namanya kalau nggak salah ThinQ. Jadi kalau kita beli misalkan rice cooker atau beli kulkas gitu atau beli AC, ada labelnya tuh Pak, SmartThing gitu. Nah maka artinya perangkat appliance itu sudah bisa terkoneksi ke IoT. Jadi termasuk tadi seperti microwave Bapak ya, bisa kita operasikan dari jarak jauh gitu ya. Bisa. Oke, jadi buat Vinizen dan kita semua, mungkin kalau kita ke toko-toko elektronik kita bisa tanya ke masnya atau mbaknya ya. Iya. Jadi kira-kira ini yang bisa IoT yang mana nih? Kira-kira seperti itu. Oke, mantap. Jadi ini buat teman-teman semuanya, kalau ingin punya perangkat seperti Pak Iwan punya di rumah ini bisa ya Pak ya, tinggal nanti bisa diterapkan aja. Nah Pak, tadi kita bicara masalah IoT di rumah nih, dan Bapak tadi bilang bahwa sebenarnya di awalnya justru di industri gitu. Nah kira-kira aplikasi IoT untuk industri-industri nggak usah enterprise Pak, nanti di belakang kita akan cerita tentang enterprise, tapi seperti industri-industri kreatif Pak. Kita kan sekarang ada kafe-kafe itu ya, kemudian ada coffee shop yang mereka juga punya apa ya, kayak sistem untuk pemasokan, kemudian sistem untuk distribusi dan sebagainya. Nah kira-kira IoT untuk mereka itu konsep yang paling tepat buat mereka itu seperti apa Pak? Banyak ya. Kalau kita bicara kafe, contohnya yang pasti yang paling umum dipakai itu lighting, Pak. Jadi ya lighting, karena apalagi dengan perkembangan teknologi LED juga yang sekarang sudah semakin canggih gitu loh ya. Bisa bahkan satu lampu bisa 16 juta warna. Jadi benar-benar kalau kita gabung LED ini dengan IoT-nya, ini menjadi sebuah perangkat yang smart gitu ya, dan bahkan bisa menggugah mood Pak. Jadi mereka bisa mengatur sesuai suasananya seperti apa gitu. Belum lagi untuk perangkat-perangkat yang lain. Jadi apakah IoT itu mau dipakai buat sebagai customer counting gitu ya, artinya bisa menghitung jumlah customer yang masuk setiap hari gitu ya. Dulu saya pernah di retail. Di retail itu kita menggunakan IoT untuk melakukan mapping. Sebenarnya kalau di retail itu kan ada rak-rak tuh Pak, ada zona-zona. Kita pengen mau melihat sebenarnya customer behavior itu seperti apa. Waktu dia masuk ke toko, area mana yang dia paling suka. Dan di situ juga kita mau mapping apakah di situ ada dead zone gitu. Nah, artinya perangkat-perangkat itu IoT itu bahkan juga kita pasang bukan cuma untuk melihat customer itu kalau masuk toko belok kiri atau lurus gitu loh Pak, atau dia selalu terkonsentrate ke area tertentu. Bahkan kita bisa pakai juga untuk promo. Jadi misalkan kayak contohnya kita pakai IoT seperti apa ya, jadi BLE, Bluetooth Low Energy yang by otomatis dia bisa push message ke handphone. Jadi ke handphone untuk broadcast. Kalau misalkan saya lewat ke satu zona produk tertentu,
Nah, dia akan langsung aktif, dia broadcast, produk ini lagi diskon 30% loh hari ini gitu. Itu customer ya? Ah ya, ke Oh, customer. Jadi peralatan itu kita pasang di situ. Bahkan juga untuk price tag. IoT itu kita pasang untuk price tag. Jadi untuk kalau misalkan dalam satu di retail itu kan Pak, satu retail itu mungkin bisa ada 50.000 produk. Nah, Bapak kebayang nggak kalau misalkan setiap hari mereka harus mengganti manual harga itu? Dan apalagi kalau kita bicara promo ini, promo by time, misalkan jam 7 harganya segini, kayak harga roti Pak. Makin malam makin murah, diskonnya makin malam makin gede. Jadi kalau Bapak mau beli terakhir toko mau tutup, itu diskonnya udah paling mentok. Iya. Iya kan? Iya, Kalau betul. pagi harga normal Normal. gitu. Jam 5 Sore ya, udah biasa jam 50% ya. Iya, 20% Iya, gitu. iya. Nah, itu kita bisa pasang digital price tag yang otomatis kita schedule, dia akan ngikutin itunya waktu. Nah, itu salah satu contoh perkembangan IoT di retail. Nah, ada juga yang kebetulan di tempat di kantor gitu ya, kita juga pakai lagi buat apa ya, buat kita taruh di equipment yang kita pinjamkan ke customer. Equipmentnya contohnya seperti apa Pak? Freezer gitu ya, atau chiller gitu ya, kita pasangin IoT sehingga yang pasti kita tahu lokasinya di mana. Kenapa kita perlu tahu lokasinya di mana? Karena memang konsepnya itu, karena ini konsepnya kemitraan, kita akan mau memapping apakah di area tertentu mitranya ini saling overlap. Nah, makanya perangkat IoT-nya ini kita pasang gitu loh. Nah, belum lagi kita juga mau monitor suhunya, suhu temperaturnya, karena ini kan berimpact kepada quality produknya kita. Iya, betul. Ya kan, jadi IoT itu harus mampu memonitor sebenarnya berapa sih temperatur saat itu yang ada di freezer. Takutnya freezernya jangan sampai produk produk itu rusak karena memang temperaturnya itu di bawah standar gitu loh. Nah, itu IoT yang kita pakai. Nah, ada lagi yang kita masuk ke, kita punya plan IoT karena kan kita lagi implementasi. Sekarang ini kita lagi membangun yang namanya ASRS. ASRS itu adalah warehouse yang rackingnya itu tinggi sehingga sudah nggak bisa menggunakan forklift lagi Pak, karena tinggi. Jadi dia menggunakan robot untuk melakukan picking. Nah, di dalam satu warehouse itu mungkin ada 20.000 sampai 25.000 palet. Nah, palet-palet ini kita juga mau monitor Pak, pergerakan palet-palet ini. Nah, di dalam palet-palet itu kita taruh perangkat IoT. Jadi kita bisa tahu palet ini ada di mana. Jadi untuk mencegah, karena kan harga palet lumayan. Jadi kita pasangin itu supaya kita bisa ya nggak hilang lah paletnya gitu loh. Nah, ada lagi mungkin juga cerita yang mirip kayak di rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit ini mereka kan monitor kursi dorong. Oh ya, kursi dorong. Okay. Kursi dorong atau mungkin perangkat-perangkat yang dipinjamkan ke pasien. Nah, perangkat ini kan tersebar kalau rumah sakitnya berapa lantai kan tersebar di mana-mana. Nah, IoT ini bisa dipakai oleh rumah sakit untuk memonitor perangkat itu lagi tersebar di mana gitu loh. Atau bahkan untuk retail kita pasang di keranjang belanja sehingga itu juga tahu jangan sampai di keranjang belanja dibawa pulang sama customernya gitu loh kan. Nah, jadi kalau kita bicara perangkat IoT Pak, implementasinya tuh udah sangat luas, udah kemana-mana gitu loh. Semua segmen, semua sektor ya Pak? Semua sektor dan semua segmen. Iya, gitu. oke. Dan sebenarnya teknologi juga udah lama Pak. Udah lama gitu loh, udah cukup lama gitu loh. Nah, tinggal kita, malah sekarang ini yang saya dengar sudah dipakai untuk mau jual rumah. Misalkan seandainya saya mau jual rumah nih Pak, saya pasangin perangkat IoT yang kalau orang lewat di dekat rumah saya, dekat rumah saya, dia akan broadcast message seperti manggil-manggil, hei gitu. Ini rumah lagi dijual loh, gitu loh. Keren ya? Nah, iya. Dan cerdas. begitu dia tertarik, misalkan dari push message-nya gitu ya, muncul di handphonenya, dia klik, maka dia akan dikasih lihat tuh harga rumahnya, foto-foto dalam rumahnya gitu. Nah, itu kan
menarik gitu loh. Ya. Salah satu ya itu salah satunya lah gitu loh Pak. Ya, Pak, kalau bicara masalah aplikasi kita tahu bahwa ternyata bisa diaplikasikan di mana saja. Iya. Nah, kalau bicara masalah kebutuhan perangkat nih Pak Iwan, kalau enterprise barangkali ya oke lah. Enterprise pasti duitnya banyak, dia bisa beli Iya. solusi yang lengkap sekali untuk IoT. Iya. Tapi kalau misalkan teman-teman kita yang ada di industri kreatif yang Soho Iya. atau yang tadi yang saya bilang ada kafe-kafe kecil, kafe-kafe kreatif yang sekarang udah banyak banget tuh Pak anak-anak muda Iya. rata-rata punya seperti itu, atau retail yang kecil-kecilan, Iya. atau kita bisa bilang apa sih ya, yang toko-toko baju, kemudian toko-toko makanan dan sebagainya. Ini perangkat devices atau ya perangkat yang paling mendasar yang dibutuhkan untuk membangun sistem IoT di sebuah tempat bisnis itu apa saja sih Pak yang dibutuhkan biasanya? Ya, gini. Mungkin untuk mengenal IoT kita harus berangkat dari protokolnya dulu, Pak. Protokol. Jadi ya oke. protokol yang biasa dipakai gitu Ya. loh ya. Karena ada beberapa ya, ada yang pakai Jetwave gitu ya. Kalau kayak saya di rumah karena reasonnya security, saya lebih prefer memang pakainya Jetwave Ya. gitu loh. Tapi kalau produk-produk seperti produk-produk yang umum gitu ya, kayak mostly produk-produk dari China, mereka rata-rata menggunakan Zigbee protokolnya. Protokolnya, Ada lagi yang menggunakan LoRa gitu. Nah, kalau yang saya cerita tadi untuk misalkan untuk palet gitu ya, untuk apa yang di rumah sakit gitu ya, untuk monitor kursi roda gitu ya. Nah, itu rata-rata bisa menggunakan LoRa. Nah, LoRa ini adalah satu frekuensi yang free dan sangat low energy. Free, low Dan energy. low Oke. energy. Nah, tapi perlu dibangun ya, karena di Indonesia ini yang saya dengar tuh udah ada beberapa partner yang memang membangun ininya Pak, antena untuk LoRa. Nah, sehingga kita bisa nebeng pakai itu. Karena kan kalau kita bicara Jetwave atau Zigbee itu kan kita pakai jaringannya internet. Ya. Nah, karena jaringannya internet, kalau LoRa tidak menggunakan internet ya, LoRa menggunakan frekuensinya sendiri gitu, jaringan sendiri. Tapi kalau misalkan kita bicara Zigbee atau Jetwave gitu ya, kalau kita bicara pakainya basisnya ke internet ya, artinya kita mesti bayar pakai internet Pak, gitu loh. Walaupun Bapak bisa main juga yang di 3G. Ya, di gelombang 3G karena kan, atau bahkan di 2G gitu kan, walaupun 2G ini kan masih free. Nah, di kantor kita pakai yang 2G. Nah, karena kita IoT-nya kebetulan kita bangun sendiri, kita benar-benar build from scratch gitu ya Pak, berdasarkan ATmega, kita bangun berdasarkan ATmega. Kebetulan ada teman-teman di kantor juga yang ngerti gitu ya, jadi saya suruh mereka bikin lah bareng-bareng gitu. Nah, basisnya ATmega, kita menggunakan 2G, gelombang 2G untuk pengiriman datanya. Nah, 2G ini kebetulan free sebenarnya. Jadi kita ada engage dengan salah satu provider gitu ya. Ya, kita pakai di 2G-nya mereka gitu loh. Nah, tapi kalau memang mau yang lebih stabil, mau yang lebih ini ya pakai di 4G juga nggak apa-apa. Bahkan provider seperti Telkomsel gitu ya, itu sudah mengeluarkan SIM card yang khusus SIM card IoT gitu. Karena memang ya mesti ngelihat kepentingannya juga sih Pak ya. Contohnya kayak misalkan buat GPS lah. Itu kan GPS itu sebenarnya adalah salah satu perangkat IoT. Nah, GPS-nya itu sendiri kalau misalkan Bapak pakai SIM card yang biasa gitu ya, untuk tracking gitu ya, GPS untuk tracking, itu SIM card-nya itu kalau kita tanam dekat mesin misalkan, itu kepanasan Pak. Dan dia mengganggu frekuensinya juga gitu loh. Nah, makanya dari Telkomsel itu mereka mengeluarkan IoT yang heavy duty. Sehingga kayak kita di kantor buat memonitor kita punya tracking, itu IoT-nya itu karena satu mobil itu, satu truk itu ada 5 IoT Pak, 5 sensor. Mulai dari driving behavior kita monitor, bahan bakar kita monitor gitu loh. Terus buka tutup pintu itunya, boxnya kita monitor gitu ya. Nah, semua perangkat itu kita pakai IoT yang memang SIM card IoT-nya yang memang di provide oleh Telkomsel. Nah, itu kita pakai jaringannya jaringan 4G
Jaringan 4G-nya dia secara gelombang ya. Oke. Gitu. Pak, tapi balik lagi ke tadi persoalan yang ini ada free, ada yang nggak free tadi kan. Iya. Nah, kalau Iya. masalah security-nya gimana? Jangan-jangan nggak free nggak secure. Ini bagaimana nih? Biar teman-teman bisa belajar nih. Sebenarnya gini, bukan kalau ngomongin security di protokol yang tadi tuh either Iya. di Jetwave atau di Zigbee gitu ya. Kalau Zigbee itu menggunakan sinyal 2,4 Pak. Jadi kalau kita bicara Zigbee gitu ya, sinyalnya itu mereka benar-benar ada di 2,4. Jadi menggunakan sinyal WiFi, frekuensi yang sama dengan WiFi. Wi-Fi sama ya. Nah, sehingga ada keuntungannya juga. Sehingga kalau pakai Zigbee, perangkat itu tidak memerlukan gateway. Jadi gampang berkomunikasi. Nah, kalau Jetwave itu menggunakan frekuensi yang berbeda. Nah, tapi Jetwave itu dari dulu sudah mensupport yang namanya enkripsi 128 bit. Nah, makanya kalau kita lihat produk-produk di Amerika gitu ya, produk-produk terutama IoT yang terkait dengan security itu basisnya rata-rata memang Jetwave. Yang kayak saya pakai sekarang ini adalah Jetwave Plus. Jadi saya untuk alarm, untuk motion detection gitu ya, buat CCTV, saya lebih prefer kalau saya ya. Ini kan perspektif ya Pak. Iya. Mungkin orang bisa beda nih gitu. Iya. Itu saya lebih prefer, saya masih lebih trust ke Jetwave. Oke. Ya. Karena enkripsinya walaupun Zigbee juga sekarang ini kan Zigbee kalau nggak salah udah versi 3 nih. Saya nggak tahu kalau ada yang versi lebih baru lagi ya. Tapi setahu saya yang terakhir itu saya lihat dia masih versi 3. Nah, itu juga dia sudah mengklaim sudah 128 bit juga. Tapi ya itu ini masalah trust gitu ya. Karena memang kebayang nggak Pak kalau Bapak punya alarm atau Bapak punya CCTV di rumah, Bapak pasang misalkan kayak di rumah saya ini ada 8 ya, sisi kamera itu ada di 8 yang baik itu di dalam rumah ada motion detectionnya lagi, jadi kemana Bapak bergerak kamera itu ngikutin. Akan mengikuti ya. Iya. Mengikuti. Nah, kebayang nggak kalau kamera itu dihack? Dihack ya. Iya, dari Orang bisa luar. tahu kita ngapain ya. Waduh, itu orang udah kayak nonton drama Korea Pak, nontonin ngeliatin Bapak dari ujung ke ujung gitu loh. Iya. Nah, ini kan bisa buat saya ini sesuatu yang sangat krusial. Iya. Nah, makanya saya sementara mungkin ya saya masih lebih untuk security, memang saya lebih ke Jetwave. Ya. Dan Jetwave juga harganya lebih mahal. Tapi Pak, apapun kan tadi Bapak bilang bahwa masih ada kerentanan untuk orang masuk ya Pak, yang nge-hack lah gitu. Tapi Bapak bisa meyakinkan dong ke teman-teman atau Finesian yang lagi menonton bahwa sebenarnya IoT apapun ya bukan pasti sih Pak, membeli security asal kita melakukan sesuatu yang bagaimana nih Pak? Mungkin ada tipsnya Pak? Ya, yang pasti kalau dari perangkatnya sendiri ya Pak, karena kan sebenarnya juga kalau kita bicara IoT, boleh dibilang kalau kita bicara IoT security, saya believe karena harganya juga udah murah kalau kita berbasis di Zigbee gitu ya, kalau udah sangat murah gitu ya, kayaknya lebih better beli jadi Pak, rather than kita bikin sendiri. Bukan artinya kita nggak bisa bikin, kita bisa bikin karena modulnya itu sudah sangat banyak di pasaran gitu. Kayak yang di kantor kita pakai juga kan kita bikin. Basisnya bisa pakai Raspberry Pi, bisa pakai ATmega, bisa pakai macam-macam lah ya. Bahkan kita jaga saya pakai produk-produk dari Korea juga banyak, board kita sebutnya tuh single board computer ya gitu loh. Jadi benar-benar board kecil seperti CPU gitu loh. Nah, ini udah murah. Cuman kalau untuk ya harganya udah semakin kompetitif, menurut saya sih tinggal beli aja. Nah, cuman kalau yang kita beli kan kalau udah jadi gitu ya, ini kan akan terkoneksi ke perangkat kita punya internet di rumah ya, dan yang pasti ya WiFi akan mengikuti security WiFi-nya kita sih Pak. Jadi yang paling sederhana ya WiFi-nya di password yang lebih inilah yang tidak gampang ditebak, yang gitu-gitulah Pak.
Ya. Tapi kalau misalkan kita mau apakah ini bisa dihack karena mereka menggunakan frekuensi yang sama dengan Wi-Fi 2,4? Kalau baca beritanya sih emang banyak. Nah, ini dia nih. Ya kan. Cuman kadang-kadang kita lihat mungkin kalau saya nggak tahu ya apa bukan artinya kan ya nggak mudah gitu loh Pak. Itu prosesnya juga butuh skill yang tidak sembarangan untuk melakukan hacking itu gitu loh. Tapi menurut saya sih Zigbee juga cukup aman. Ya. Tapi balik lagi mungkin ke perilaku kitanya sendiri Pak ya. Perilaku kita sendiri. Jadi kedisiplinannya, segala macamnya gitu. Karena memang password jangan password ulang tahun anak itu bisa ditebak gitu ya. Betul. Karena sekarang Pak, Bapak lihat kalau kita beli CCTV ya yang kalau kita sebut IP kamera, mereka mencoba mendesain supaya Bapak menginstall dengan sangat mudah. Kalau perlu tidak baca buku gitu loh. Langsung bisa install ya kan? Ya. Udah langsung bisa install aja gitu. Open the box langsung plug and play. Ya. Nah, ini juga sebenarnya jadi sesuatu yang sangat rentan. Nah, biasanya mereka taruhnya dalam bentuk QR. Jadi setting itu mereka convert dalam bentuk QR code, ditempel di produknya. Kalau Bapak buka contohnya IP kamera, Bapak tinggal buka, Bapak scan gitu ya. Install aplikasinya, scan langsung dapat. Langsung aktif gitu loh. Nah, karena begitu mudahnya gitu ya, ya itu dia. Itu juga membuka adanya peluang ya security. Security. Iya, Oke. security issue gitu loh. Pak, kalau saya lihat di sini ini ada banyak access point, kemudian tadi selain perangkat-perangkat, Bapak ada penjelasan atau rekomendasi memilih access point yang seperti apa yang barangkali dapat dijadikan pertimbangan buat Vination semuanya. Nah, kalau access point dari dulu saya beliefnya Aruba. Kebetulan di rumah saya sekarang nih semuanya Aruba Pak. Iya. Jadi kita ada AP17, ada AP11, ada AP22. Nah kalau AP22 ini kan sudah Wi-Fi 6 ya Pak. Wi-Fi 6 ini Wi-Fi teknologi yang sekarang ya, lagi yang baru, ini ya, yang lagi ngetren. Lagi ngetren ya. Ya. Kenapa pakai Wi-Fi 6? Ya. Karena saya punya perangkat sensornya banyak sekali di rumah saya itu. Yang sekarang yang baru kepasang itu ada 60. Nah yang belum kepasang juga banyak nih yang saya lagi masih on the way lah ya. Nah ini saya butuh frekuensi yang komunikasi yang simultan gitu loh dari semua perangkat IoT saya. Nah makanya saya pakainya Wi-Fi 6 gitu loh. Nah tapi salah satu kenapa saya pakai Aruba karena gampang Pak. Jadi di Aruba itu ada yang namanya instant on gitu ya. Bapak tinggal beli ya gitu ya. Buka gitu ya, install aplikasinya, download dari Play Store atau App Store yang aplikasi instant on itu udah tinggal langsung otomatis dia plug and play langsung connect. Nah, yang menarik dari instant on ini bukan cuma nginstallnya yang gampang, tapi Bapak bisa monitor semua aktivitas yang ada di komunikasinya instant on. Jadi contohnya nih, Bapak pengen lihat nih siapa sih di rumah yang paling banyak ngelihat atau yang main game gitu. Gamenya apa gitu. Gamenya apa gitu. Itu ada semua Pak, kebaca semua di si instant on di Aruba. Jadi ini juga solusi parenting juga menurut saya ya. Betul. Bapak bisa block adult gitu loh. Ya, bisa block adult gitu, bisa block. Kalau mau block game juga boleh sih Pak. Cuman ntar protes semua. Itu dunia anak-anak sekarang lah ya. Iya. Siapa streaming gitu. Ada semua di situ. Pak, tapi saya dengar kalau Wi-Fi 6 nanti akan semakin optimal ketika kita bentar lagi nih 5G nih Pak. 5G. Iya. Sejauh mana nih keoptimalan teknologi seperti Wi-Fi 6 ini dalam mendukung kita punya produktivitas, activity juga di rumah maupun dunia bisnis. Bapak mungkin bisa cerita Pak. Wah, yang pasti sih 5G itu akan merubah apa ya? Itu akan merubah banyak hal. Ya.
dia akan membuat IoT itu semakin canggih. Ya. Karena speed daripada Wi-Fi 6 ini kan sudah berlipat-lipat dari kecepatan yang sekarang. Artinya mungkin akan nonton TV yang sekarang itu seperti kita udah bisa dari Netflix aja udah bisa nonton pakai internet. Ya. Itu sudah nggak ada apa namanya tuh, sudah nggak ini lagi Pak, karena muter-muter sudah lagi nggak gitu ya. muter-muter lagi. Isu latensi nggak ada ya? Latensi Iya, udah nggak ada isu lagi. sudah Oke. nggak ada isu latensi. Nah, ini akan merubah banyak hal dan semakin dengan berkembangnya juga semua perangkat-perangkat di appliance gitu ya. Artinya mungkin apa ya namanya hidup orang itu akan didorong menjadi hidup lebih digital. Mungkin jam bekernya itu sudah IP base. Oh iya. Ya kan? Jadi kalau saya punya misalkan nih, saya minggu depan saya harus keluar kota. Saya harus naik kereta atau naik pesawat gitu misalkan. Nah, kalau saya masukin ke kalender saya gitu ya. Mungkin ya, ini mah imajinasi sayanya aja gitu loh. Dia akan bantu saya karena AI juga kan. Semua berkembang nih. Telekomunikasi berkembang, Ya. IoT berkembang, AI pun berkembang. Terutama Tuya tuh untuk IoT yang dikembangkan oleh Tuya Smart itu basisnya itu banyak AI. Nah, jadi kalau cerita tadi, saya misalkan minggu depan gitu ya mau keluar kota, saya cukup masukin ke kalendernya saya, maka AI-nya itu akan bantu saya pesen tiket. Kemudian pada harinya dia akan bangunin saya lewat dari beker, ingetin saya, kamu harus cepetan ke stasiun loh, karena ini gitu loh. Jadi dia udah benar-benar ngebantu banget sebagai asistennya saya gitu. Ya, jadi Dan intinya selain ini terkoneksi semuanya, sebenarnya ini membuat kita lebih termanage, manageable, kemudian Iya. kita juga bisa lebih pintar lagi, Betul. waktu kita lebih efektif dan semuanya akan jadi lebih mudah sepertinya Pak ya. betul. Asal tadi betul. security harus kita jaga benar-benar Iya. itu behavior kita. Karena security Oke. juga hackernya udah makin canggih Pak. Jadi semuanya makin canggih, hackernya makin canggih. Sekarang udah malah ngehack orang itu udah pakai robot gitu ya. Jadi semuanya ya berjalan bareng lah Pak. Oke. Gitu. Oke Pak, thank you. Ini menarik banget. Tapi sebagai penutup sesi ini Pak, kalau kita bicara tadi IoT kan sambungannya pasti ada AI, kemudian ada big data analitik, udah pasti saling Iya. terkait, Iya. machine learning, Iya. semua Robotik. robotik ya, Iya. semua akan saling terkait dan akan Iya. saling menjadikan semakin pintar satu sama lain. Iya, dan itu akan Iya. jadi tren loh Pak ke Tren depan. ke Jadi depan. kalau kita basisnya, kalau saya lebih banyak ngelihat Gartner ya, Gartner atau IDC gitu ya. Kalau IT itu kan karena saya di kantor IT, saya pengen ngelihat nih sebenarnya apa sih yang menjadi tren untuk para industri ini atau pada CIO ini ke 5 tahun ke depan gitu. Nah, saya suka ngelihat di Gartner gitu. Tapi memang yang Bapak sebutin tadi itu ya akan menjadi satu tren teknologi yang akan ke depan gitu loh. Ya, Bapak tadi bilang 5 tahun lagi tren. Bahkan sekarang ini sebenarnya udah mulai ya. Sudah Kira-kira mulai. bentuk dunia 5 tahun ke depan itu seperti apa Pak? Dengan IoT, Ya, dengan itu. AI dan sebagainya. Yang pasti ini? Pak, Ya. home assistant itu semakin canggih. Kalau sekarang ini kita bicara home assistant itu seperti Siri, Hai Google gitu loh ya, atau Alexa, bahkan Wuling pun di mobil Wuling gitu ya punya Hello Wuling gitu ya. Iya. Itu kan Ya. sebatas kepada perintah voice, apa ya orang bilang tuh voice command. Nah, Amazon itu sebentar lagi akan launching, mungkin dalam waktu dekat gitu ya, yang mereka punya project yang namanya Astro gitu ya. Mereka sudah menggabungkan AI ini ke mechanical. Jadi kalau tadi Bapak bilang home assistant gitu ya, home assistant itu kan cuman biasanya cuma di speaker, di smart speaker, dia tanam di dalam smart speaker atau di dalam software handphone gitu ya. Nah, kalau Bapak lihat saya punya Alexa yang Echo Show 10, dia udah bisa ngikutin saya kemana, dia sudah bisa merecognize saya, dia bisa melihat ke saya gitu loh. Nah, yang berikutnya lagi yang disebut Astro itu dikasih roda Pak. Jadi udah ada banyak mechanical komponennya, ini udah makin meningkat. Ya, kalau kemarin hari ini dia cuma belok-belok doang, dipasangin roda, udah bisa keliling-keliling dia. Gitu loh. Jadi kebayang nggak 5 tahun lagi seperti apa? Wah,
Mungkin udah Jangan-jangan ntar kita curhat sama robotnya. Nah, ini akan semakin menarik sekali ini Vinisha. Iya. Tadi cerita awal aja sudah sedemikian hebohnya ini Pak Iwan udah bisa bayangin. Tadi kita juga bisa ngebayangin ya Pak ya. Jangan-jangan kita nanti curhat di depan iPad nanti, di depan atau device tablet misalkan kan. Kita bisa saja seperti itu. Iya. Karena kecanggihan teknologi-teknologi yang ada di depan kita. Kita sudah ada IoT, ada big data analitik, kemudian ada machine learning, kecerdasan artifisial atau AI. Nah, kita akan lanjutkan bincang-bincang yang semakin seru ini, tapi nanti aku akan nanya-nanya lagi ke poin-poin yang lain Pak ya. Boleh. Kira-kira lebih ke bisnis sebagainya. Boleh. Tetap stay di sini. Oke. Digital Yours.